Pernah kebayang nggak? Ada satu kota di mana sebulan penuh orang berpuasa, malah bikin ekonominya meledak. Nah, yuk kita bedah fenomena super unik yang terjadi setiap tahun di Yogyakarta ini. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya bulan puasa di mana orang-orang nahan lapar dan haus malah bisa-bisanya memicu ledakan ekonomi? Kedengarannya aneh banget kan? Kayak paradoks gitu. Nah, jawabannya itu ternyata ada di sebuah ekosistem yang unik banget. Ini tuh perpaduan dari tiga bahan utama. Satu, perayaan keagamaan, yaitu Ramadan. Dua, sebuah kota yang khas, yaitu Yogyakarta. Dan yang ketiga, ninih kuncinya, populasi mahasiswa yang luar biasa banyak. Eits, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah penting yang wajib kita pahami bareng-bareng. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Anggap aja mereka ini jantungnya ekonomi lokal. Mereka lah pahlawan utama dalam cerita yang akan kita bongkar ini. Oke, siap? Kita masuk ke bagian pertama. Serbuan kuliner yang bahan bakarnya adalah para mahasiswa. Kita bakal lihat gimana kebiasaan simpel sehari-hari bisa jadi gelombang permintaan yang dahsyat dan terpusat setiap malamnya. Nah, di sini nih pergeseran gedenya. Kalau hari biasa, mahasiswa makannya kan sendiri-sendiri, nyebar di warung-warung gitu. Tapi pas Ramadan, wah beda cerita. Semua aktivitas makan jadi terpusat, jadi sebuah kegiatan kelompok yang masif dan serentak buat buka puasa bareng. Dan perubahan perilaku inilah yang melahirkan fenomena keren pasar sore. Ini tuh pasar-pasar dadakan atau pasar tiban yang tiba-tiba muncul di mana-mana setiap sore dan langsung jadi pusat dari lonjakan ekonomi harian ini. Lokasinya juga nggak sembarangan loh. Pasar-pasar ini muncul di titik-titik strategis yang rame banget sama mahasiswa. Contohnya di Lembah UGM yang ada di jantung kampus. Terus ada Kauman dan bahkan ada yang namanya Jalur Gaza di daerah Nitikan. Semuanya jadi pusat keramaian baru yang hidup banget. Nah, ini nih efek dominonya yang luar biasa. Semua berawal dari mahasiswa yang book beramai-ramai. Ini kemudian mendorong UMKM kuliner buat nawarin paket-paket ekonomis. Ujung-ujungnya, permintaan bahan baku di pasar tradisional kayak Beringharjo langsung meroket. Keren kan reaksi berantai ekonominya? Sekarang kita coba lihat gambaran yang lebih besar ya. Soalnya ini tuh gak cuma soal makanan doang. Kita bakal bergeser buat ngeliat gimana dampaknya terasa dari kafe-kafe yang super sibuk sampai ke jasa pengiriman barang. Di Yogyakarta, ada budaya yang kuat banget namanya bukber, alias buka puasa bareng. Ini bukan cuma soal makan, tapi lebih ke momen kumpul-kumpul dan silaturahmi. Nah, selama Ramadan, budaya inilah yang menyulap ribuan kafe di kota jadi pusat kegiatan sosial yang super sibuk. Para pemilik bisnis di sini tuh pinter banget. Mereka nggak nargetin pelanggan satu persatu. Kunci mereka ada di angka ini, 4-6 orang. Ini adalah jumlah grup yang ideal buat paket khusus mereka, yang akhirnya mendorong volume penjualan yang tinggi banget dalam waktu singkat. Lalu, pas Ramadan udah mau selesai, ada satu gelombang ekonomi besar terakhir. Gelombang ini dipicu oleh tradisi mudik, yaitu momen di mana para mahasiswa berbondong-bondong pulang kampung buat merayakan Idul Fitri bareng keluarga. Jadi, kalau kita rangkum, gini nih petanya. Sektor kuliner dan takjil hidup banget karena budaya ngabuburit. Sektor oleh-oleh kayak bakpia keangkat karena momen mudik. Bahkan, jasa logistik pun ikut kebagian rezeki pas mahasiswa kirim-kirim barang pulang. Semuanya saling nyambung. Oke, terus gimana caranya para UMKM ini bisa sukses di tengah persaingan yang ketat? Nah, sekarang kita bakal coba bedah kodenya. Kita lihat gimana panduan pemasaran modern mereka buat menaklukkan pasar mahasiswa ini. Poin paling pentingnya adalah ini, mahasiswa di Yogyakarta itu digital native. Mereka hidup di dunia online, jadi pemasaran cara lama ia agak bakal mempan. Kalau mau menang, UMKM harus samperin mereka di habitatnya, yaitu dunia maya. Dan ini dia jurus-jurus jitunya. Gak cuma asal posting ya, tapi benar-benar optimalin lokasi di Google Maps biar gampang dicari, pakai hashtag yang pas kayak hashtag #bookberjogja, bikin sistem booking yang super gampang lewat WhatsApp, dan tentunya nawarin diskon khusus buat rombongan, contohnya paket geng kos. Coba deh bayangin konten TikTok kayak gini. POV, kamu nemu tempat takjir hidden gem dekat kampus yang harganya cuma 10.000. Ini kan bukan lagi iklan biasa. Ini tuh cerita, sebuah pengalaman yang terasa personal, autentik, dan bikin orang lain pengen ikut nyobain dan nge-share. Efektif banget kan? Jadi, apa sih formula kemenangan di balik semua ini? Setelah kita analisis panjang lebar, ternyata jawabannya bisa kita simpulkan cuma dalam 2 kata yang sangat sederhana. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah semua ini,
Apa sih rahasia utamanya untuk merebut hati dan tentunya dompet para mahasiswa Yogyakarta selama bulan Ramadan yang penuh peluang ini? Jawabannya adalah ini dia, kenyang dan estetik. Yuk, kita bedah. Kenyang itu artinya porsinya harus nampol, memuaskan dan ngasih nilai lebih buat kantong mahasiswa yang terbatas. Sedangkan estetik artinya tempatnya atau mungkin penyajian makanannya harus cakep, menarik secara visual, dan yang paling penting layak banget buat jadi konten di media sosial mereka. Ini kombinasi maut antara nilai nyata dan nilai sosial. Fenomena di Yogyakarta ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira ekosistem ekonomi tersembunyi apa lagi sih yang mungkin ada di kota kita masing-masing yang ternyata sama-sama didorong oleh momen-momen budaya yang unik. Ini jadi pengingat, kalau ekonomi itu ternyata seringkali digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar angka.